Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dengan keadilan dan hikmah yang agung. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah rahmat bagi seluruh alam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah bertema hak-hak perempuan versus patriarki, dilihat dari 3 lensa utama, yaitu akidah, tasawuf, dan filsafat Islam. Pada poin pertama, perspektif akidah, kesetaraan di hadapan Allah. Dalam Islam, akidah adalah pondasi keimanan. Dalam akidah Islam, tidak ada superioritas laki-laki atas perempuan dalam hal nilai, kemanusiaan, dan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin, ras, ataupun status sosialnya. Namun, dalam praktik sosial, masih banyak budaya patriarki yang marginalisasi perempuan. Disinilah akidah Islam datang untuk mengkoreksi atas struktur sosial yang tidak adil. Islam tidak mengenal dominasi gender. Yang ada hanyalah tanggung jawab dan amanah yang berbeda, bukan superioritas. Lalu pada poin kedua, perspektif tasawuf, dimensi ruhani dan kesucian jiwa. Tasawuf mengajarkan bahwa yang paling suci adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memandang siapa dan jenis kelaminnya. Dalam tarekat-tarekat sufi, banyak tokoh perempuan yang menjadi mursyid dan wali Allah seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah adalah simbol perempuan yang menolak cinta dunia dan memperjuangkan cinta. Rabi'ah adalah simbol perempuan yang menolak cinta dunia dan memperjuangkan cinta ilahi. Tasawuf mengangkat nilai-nilai cinta, kesetaraan jiwa, dan penyucian hati yang menembus batas-batas biologis dan kultural. Dalam sufisme, perempuan bukanlah objek yang bisa dikendalikan oleh para lelaki, melainkan subjek spiritual yang utuh yang mampu mencapai makam-makam tertinggi dalam perjalanan rohani menuju ilahi Allah. Poin yang ketiga, perspektif filsafat Islam, akal, keadilan, dan kebebasan berpikir. Filsafat Islam mengajak kita untuk berpikir rasional dan kritis terhadap realitas sosial. Filsafat adalah ekspresi cinta, kecintaan terhadap kebijaksanaan, mahabbata al-hikmah, yang dalam Islam menjadi salah satu jalan untuk memahami nilai-nilai ilahiyah secara lebih mendalam. Disinilah pentingnya menggunakan akal sebagai anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya. Filosof besar seperti Ibnu Rushd, Averroes, tokoh rasionalis dalam tradisi Islam Andalusia, telah sejak lama menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi yang sangat besar secara intelektual dan spiritual yang sama dengan para lelaki. Dalam karyanya Tahafut at-Tahafut, Ibnu Rushd tidak hanya membela penggunaan rasio dalam memahami agama, tetapi juga menyentil ketidakadilan sosial yang diakibatkan oleh pembaca teks agama yang sempit dan bias. Ia menyatakan bahwa pembatas terhadap perempuan, terutama dalam akses pendidikan, partisipasi publik, dan kebebasan berpikir, bukanlah ajaran Islam itu sendiri. Sebaliknya, hal itu adalah hasil dari tradisi dan budaya patriarkal yang telah menyusup ke dalam kehidupan masyarakat Muslim dan kemudian dipahami secara keliru sebagai bagian dari agama Islam. Padahal, dalam ajaran Islam yang rasional dan mendalam, perempuan dipandang sebagai mitra yang sejajar dalam membangun peradaban.
Filsafat Islam menempatkan keadilan atau dalam bahasa Arabnya adl sebagai prinsip dasar yang tidak boleh dikompromikan, baik dalam relasi sosial, politik, maupun gender. Seorang filsuf seperti Al-Farabi pun membayangkan masyarakat ideal, Al-Madinah Al-Fadilah, sebagai masyarakat yang adil, tempat semua warga tanpa diskriminasi memiliki peran dan kontribusi sesuai kemampuan dan potensinya. Dalam kerangka itu, perempuan bukanlah warga kelas 2, melainkan bagian dari tatanan masyarakat yang beradab. Bahkan Mulla Sadra, seorang tokoh filsafat hikmah dari Persia, melalui teori transmigrasi esensi atau harakah zawariyah, menjelaskan bahwa jiwa manusia berkembang dan terus berkembang menuju kesempurnaan spiritual tanpa memandang jenis kelaminnya. Perempuan memiliki kapasitas metafisik dan intelektual untuk mencapai makom tertinggi dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para lelaki. Filsafat Islam juga membuka ruang bagi kebebasan berpikir, termasuk dalam mempertanyakan struktur-struktur yang timpang dalam masyarakat. Ini bukan berarti melawan syariat, melainkan mengkaji ulang bagaimana syariat itu diterapkan agar tetap selaras dengan maqasid syariah, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan beragama. Dengan demikian, dari sudut pandang filsafat Islam, penindasan terhadap perempuan, baik dalam bentuk diskriminasi, pembungkaman suara, maupun pembatasan ruang dan gerak, tidak memiliki dasar rasional maupun teologis. Justru, dalam Islam mendorong pencerahan akal, penegakan keadilan, dan pemulihan harkat manusia secara universal. Islam bukanlah patriarkis, tetapi humanis. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah, Islam sebagai agama rahmat telah memberikan hak-hak yang sangat fundamental kepada perempuan, hak belajar, hak bekerja, hak memiliki harta, hak memiliki pasangan, dan bahkan hak untuk menjadi pemimpin. Patriarki bukanlah ajaran Islam. Ia adalah produk budaya yang menyusup ke dalam masyarakat muslim dan kemudian dibingkai oleh seolah-olah menjadi Islami. Kita sebagai generasi muda harus mengembangkan Islam kepada fitrahnya. Agama adalah keadilan, agama adalah rahmat, dan agama adalah kesetaraan. Sebagai penutup, marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepada kehidupannya yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan ia balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Semoga kita menjadi generasi yang adil, yang tidak tertipu oleh konstruksi budaya patriarki, dan mampu menghidupkan nilai-nilai Islam yang sejati dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.